Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, radhiyallahu anhu artinya semoga Allah meridhoinya. Ini saya baca dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ya. Silakan diklik di keranjang kuning untuk memilikinya. Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihimud dha'ifa was-saqima wal-kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa muttafaqun alaihi wa fi riwayatin wa dzal hajati. Jika seseorang di antara kalian mengimami sholat banyak orang, maka hendaklah ia meringankan sholatnya. Fal yukhaffif, meringankan sholatnya, sebab di antara makmum itu ada orang yang lemah, ad-dha'ifa was-saqima wal-kabir. Ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, dan ada orang yang berusia lansia berlanjut. Tetapi jika wa idza shalla ahadukum li nafsi, tetapi jika sholat sendirian atau munfarid, maka silakan ia memperpanjang sholatnya sekehendak hati. Fal yutawwil ma syaa, muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain disebut muttafaqun alaih, artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sepakat terhadap kesahihan hadis ini ya. Dalam riwayat lain disebutkan juga ada orang yang mempunyai keperluan ya. Jadi kalau waktu sholat berjamaah itu si imam harus meringankan bacaannya, jangan yang panjang-panjang, karena di belakangnya itu ada orang tua, ada orang yang punya keperluan, mungkin mau buru-buru ke kantor kalau subuh ya. Ada yang sakim, yang sakit ya. Sakit sesak napas, sakit infeksi paru kayak saya, atau yang tidak kuat lagi berdiri lama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Salat Jamaah. Bab apabila seorang salat sendiri maka silakan memperlama bacaan sesukanya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sholat, bab perintah kepada para imam untuk meringankan sholat secara sempurna. Penjelasan kata idza shalla ahadukum linnas, jika seorang di antara kalian sholat sebagai imam, ya kan? Ad-dha'ifah, orang yang lemah. Ad-dha'if itu artinya orang yang lemah. As-saqima, orang yang sakit. Was-saqima, orang yang sakit. Wadzal hajati, orang yang memiliki hajat yang hendak dilaksanakannya sudah sholat, mungkin dia mau ada acara, mau ke kantor, mau kerja setelah sholat subuh berjamaah. Jangan lama-lama sholatnya. Mutiara hadis ada dua. Meringankan sholat bagi imam adalah dengan membatasi bacaan pada surah-surah pendek atau penggalan surah yang sedang, juga dengan membawa tasbih dalam ruku dan sujud sebanyak 3 kali. Hal ini berlaku pada sholat berjamaah secara umum, sedangkan bagi imam berjamaah yang terbatas menerima sholat yang panjang dan di masjid yang tidak didatangi selain mereka, maka disunahkan memperlama sholat. Apabila satu di antara syarat-syarat tersebut tidak ada, maka makruh memperlama sholat berjamaah. Makruh itu dibenci oleh Allah kalau di belakang itu imam, di belakang imam yaitu para makmum, ada yang tua, ada keperluan setelah sholat, kemudian ada yang sakit ya, ada yang lemah fisiknya, begitu memperlama bacaan setelah Fatihah ya, itu berarti makruh. 2. Kemudahan Islam dan dihilangkannya kesulitan dan beban berat bagi orang yang sholat. Dulu ya kita ini hadis ketika kita mau
jualan bubur dulu ya. Sekarang udah jam 5:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.